Bitcoin retest support area level 27.500 dan berhasil memaintain pergerakannya di sekitaran area tersebut. Sepertinya Bitcoin sedang creating base sebelum melanjutkan pergerakannya. Dan pada hari ini juga uang receh punya kabar kelanjutan dari kisruh SEC versus Grayscale soal Bitcoin ETF spot. Ada apa dengan tanggal 13 Oktober? Nanti juga uang receh akan jelaskan. Akankah SEC menyerah dan menyetujui Bitcoin ETF spot? Silahkan bisa kalian share untuk pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pembahasan kita mulai dari Grayscale yang mencoba mengajukan perubahan produk investasinya dari Grayscale Bitcoin Trust menjadi Grayscale Bitcoin ETF. Ternyata ini sudah diajukan sejak tahun 2022, cukup lama juga, dan hal tersebut bergulir. Tapi ternyata pihak SEC tidak menanggapi hal tersebut, dan akhirnya Grayscale membawa masalah ini ke persidangan. Kita geser ke bagian bawah. Di sini ada sesuatu yang uang receh mau sampaikan, teman-teman. Nah, tepatnya adalah di paragraf ini. Tepat di tanggal 29 Agustus tahun 2023, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Distrik DC memutuskan mendukung Grayscale dalam gugatan mereka dan mengklaim bahwa alasan SEC menolak proposal Bitcoin ETF spot adalah tindakan sewenang-wenang dan berubah-ubah. Hal ini didasari karena SEC sudah menyetujui Bitcoin ETF Futures atau ETF berjangka. Jika alasan SEC menolak pengajuan ETF spot dengan alasan harga yang tidak stabil atau volatile, maka seharusnya investasi yang sama juga tidak akan disetujui. Kekalahan tersebut semakin memojokkan Gensler dan tim dan hanya menyediakan beberapa pilihan saja untuk mereka. Di antaranya, menyetujui semua aplikator yang sudah mengajukan proposal Bitcoin ETF spot atau mencabut persetujuan ETF berjangka atau ETF futures. Atau mungkin ini adalah alasan ketiga, memberikan alasan lain kenapa ETF spot terus ditolak atau ditunda. Sampai saat ini SEC masih menunda keputusan untuk semua pemohon sampai bulan Oktober. Jika SEC melakukan penolakan lagi, ada kemungkinan tuntutan hukum tidak hanya datang dari Grayscale, bisa jadi pihak aplikator lain akan melakukan hal yang sama. Di sini bisa kita simpulkan ada BlackRock, Fidelity, VanEck, WisdomTree, dan lain sebagainya. Lantas kapan SEC akan memberikan jawaban terkait hal tersebut? Uang receh sudah cek dari sumber yang lain mengatakan SEC memperpanjang periode peninjauan selama 45 hari sejak keputusan terakhir di persidangan. Penundaan ini berlaku untuk 6 aplikator sebelumnya, termasuk BlackRock ada di dalamnya. Dan kalau kita hitung mulai dari tanggal 29 Agustus tahun 2023, 45 hari setelahnya itu jatuh pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Apakah akan ada kejutan besar di tanggal tersebut? Atau justru SEC kembali melakukan atau memberikan alasan penolakan lain untuk melakukan penundaan? Kita lanjut bahas dari segi price action time frame daily. Setelah sukses break level 27.500, kita melihat Bitcoin sempat menyentuh highest pointnya di posisi 28.600. Meskipun dari area sini juga kita melihat rejection itu terjadi, teman-teman, dan bahkan Bitcoin itu sempat menyentuh ke level 27.178. Meskipun endingnya kita melihat Bitcoin berhasil rebound dan memaintain posisinya pada posisi sekarang ini sekitar 28 ribuan. Hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa after rejection itu terjadi, support yang ada di posisi 27.500 berhasil menahan pergerakan Bitcoin, dan sepertinya Bitcoin sedang creating base pada range area 27.500 sampai sekitaran 28.000. Jika hal ini berlanjut, ada probabilitas
bahwa market sedang menunggu berita ETF spot sampai sekitaran tanggal 13 Oktober tahun 2023. Di sini uang receh sudah garisin dengan garis vertikal berwarna merah, teman-teman. Kita akan cek kira-kira tanggal 13 atau sebelum tanggal 13 Bitcoin pasti akan sudah menunjukkan reactionnya. Entah itu reaction bagus dengan peningkatan ataukah itu reaksi buruk dengan penurunan. Jika ETF spot disetujui, pola harga menurut uang receh adalah Bitcoin akan segera breakout ke atas dan menyentuh ke level resisten yang cukup major, teman-teman. Uang receh yakin Bitcoin kalau ETF spotnya disetujui bisa langsung mengejar ke level 29.500 sampai sekitaran angka 30.000. Dan jika sebaliknya ETF spot itu kembali diundur, kemungkinan Bitcoin akan one more time untuk retest ke level area 25.000. Tapi secara probabilitas, uang receh rasa sebenarnya untuk potensi Bitcoin kembali ke area 25.000 masih mungkin, tapi menurut uang receh probabilitasnya sangat kecil. Dengan kata lain, melihat sentimen dan price action, uang receh lebih cenderung bullish ketimbang bearish. Tapi jangan FOMO, tetap dior untuk setiap keputusan investasi kalian. Sebagai tambahan, ada beberapa rilis data penting US yang tentunya akan punya impact ke market. Yang pertama berada di tanggal 6, yaitu akan ada rilis data NFP atau non-farm payroll jam 19.30, dan selanjutnya ada di sekitaran tanggal 11, yaitu akan ada rilis data PPI di jam 19.30, dan di tanggal 12 akan ada rilis data CPI di jam 19.30. Semua data di atas menurut uang receh punya pengaruh ke tingkat inflasi Amerika Serikat dan tentunya akan berimbas terhadap interest rate dari The Fed pada next FOMC. Meskipun uang receh cukup optimis sampai akhir tahun tidak akan ada penambahan suku bunga dan akan tetap bertahan pada range 5,25 sampai 5,5%. Secara probabilitas kalau kita lihat di situs FitWedge, di sini juga menunjukkan hal yang positif, yaitu dengan presentase 76,4%. Anggotanya percaya bahwa tidak ada kenaikan tambahan di bulan November. Semuanya kalau kita urutkan berdasarkan tanggal sebenarnya masih make sense. Jika tanggal 13 kemungkinan besar Bitcoin akan naik karena pengaruh dari ETF spot. Sebelumnya ada sentimen-sentimen juga yang akan menyambut harga Bitcoin menuju kenaikan, yaitu dari rilis data penting di Amerika Serikat. Ini bisa berarti untuk next week bakal full sentimen mulai dari makroekonomi dan fundamental Bitcoin. Tapi menurut uang receh, ini juga bisa menjadi pedang bermata dua yang justru akan memberikan sentimen negatif untuk market. Jadi saran terakhir dari uang receh, tetap jangan FOMO dan lakukan dior terlebih dahulu. Kesimpulan dari video ini, SEC sebenarnya berada pada posisi mau tidak mau, dia akan tetap menerima keputusan yaitu untuk menyetujui pengajuan Bitcoin ETF spot. Dan untuk kapannya, uang receh rasa tidak ada yang tahu kecuali Gary Gensler dan SEC. Bisa jadi akan diundur sampai tahun 2024. Ada yang ngomong bulan Januari, tapi uang receh yakin kalau 2024 diundurnya akan terjadi di sekitaran bulan April. Dan sekali lagi, ETF spot adalah salah satu katalis besar yang bisa membawa Bitcoin menyentuh ke new ATH-nya di next halving. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu like, bisa dibantu share, dan feel free untuk memberikan komentar jika kalian punya pendapat yang berbeda. Thanks for watching till the end. See you on the next video.